Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. Innallaha ma'as sabirin. Wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji untuk Allah. Dialah Allah yang mengumpulkan, menghadirkan kita dalam ketakwaan, dalam keikhlasan untuk bisa hadir di masjid ini mengerjakan subuh berjamaah, rangkaian ibadah taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu menjadi orang-orang yang dipilih untuk mengerjakan subuh berjamaah. Berapa banyak saudara-saudara kita hari ini diberikan nikmat sehat, nikmat rezeki cukup, rezeki berlebih, tapi kemudian hari ini tidak bisa melaksanakan subuh berjamaah. Subuh berjamaah ini bagian dari cara Allah untuk membebaskan kita dari yang namanya kemunafikan. Nah, mudah-mudahan kita semua digolongkan sebagai hamba Allah yang beriman, yang Allah mudahkan rizkinya, Allah mudahkan keberkahan hidupnya, yang sakit Allah sembuhkan sakitnya, yang duduk ngaji di sini banyak masalah Allah berikan jalan keluar, yang datang ke sini banyak hutang, mudah-mudahan Allah lunasin hutang-hutangnya. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan juga saudara-saudara kita yang saat ini sedang sakit ya. Wabil khusus Pak Mahdi yang masih dirawat ya Pak? Masih dirawat di rumah sakit. Mudah-mudahan sudah pulang belum ya? Belum. Oh, mau operasi? Ya, mudah-mudahan beliau disembuhkan sama Allah, kemudian diangkat penyakitnya. Mudah-mudahan sakitnya itu menjadi wasilah Allah kabulkan banyak doa-doa dan hajatnya. Allah angkat derajatnya, Allah mudahkan rezekinya. Begitu juga dengan saudara-saudara kita yang lain yang sedang sakit ataupun sedang diuji dengan pandemi COVID-19. Pak Haji Furi? COVID? Oh iya, Pak Haji Furi ya, sedang diuji COVID. Mudah-mudahan juga menjadi wasilah Allah mengangkat derajatnya, Allah sembuhkan penyakitnya, dan itu sudah jaminan dari Allah. Itu adalah cara Allah untuk mengampuni dosa-dosa kita semua. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Salawat dan salam tetap tercurah limpah kepada junjungan teladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan juga kepada kita para pengikutnya yang komitmen istiqomah di jalan Allah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita lanjutkan membaca Quran, ada satu hadis, Pak. Majtama'a fi qaumin fi baitin min buyutillah, kata Nabi, wa yata'allamuna kitaballah wa yatadarasuna illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaika wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidak berkumpul orang-orang di rumah Allah atau bagian dari rumah Allah kayak kita sekarang lagi ngumpul ya Pak ya. Wa yata'allamuna kitaballah, untuk mempelajari kitab Allah, ngaji. Wa yatadarasuna, tadarus. Orang Jawa bilang apa Bu? Pak, nderes ya, nderes ya. Nderes ya. Illa nazalat alaihimus sakinah, maka janji Nabi akan diberikan untuk orang yang senang duduk ngaji 4. Yang pertama, nazalat alaihimus sakinah, Allah turunkan ketenangan. Jadi orang ngaji, fitrahnya setelah ngaji hatinya jadi tenang. Jadi kalau ada yang gelisah, galau, merana, apa itu namanya? Gegana atau gegana? Gelisah, galau, merana. Nah itu obatnya ngaji. Banyak orang yang mencari kebahagiaan Pak, pergi ke mana tuh namanya, tempat-tempat wisata, pulang kena tempat wisata kena COVID. Jadi banyak sekarang lagi gencar-gencarnya liburan kan ya. Kalau kita mau mencari ketenangan, maka cari di rumah Allah. Carilah di rumah Allah Subhanahu wa taala. Karena ketenangan, kebahagiaan itu milik Allah. Ada yang marah, ada yang sakit hati sama suami, ada yang marah sama istri, ada yang marah sama anak. Harusnya mencari ketenangan di rumah Allah. Nah, illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah, ditenggelamkan dengan rahmat dan kasih sayang Allah. Kita duduk di sini, Allah tenggelamkan, bukan Allah hujani, bukan Allah kucurkan, tapi Allah tenggelamkan dengan rahmat dan kasih sayang Allah. Wa khaffathumul malaikah, dinaungi dengan sayapnya malaikat. Wa dzakarahumullahu fiman indah, nama kita, kata Nabi, sedang disebut-sebut oleh Allah di depan para malaikat-malaikatnya. Jadi Masya Allah. Jadi kita itu lagi disebut nama kita di depan malaikat-malaikat. Ada orang nggak terkenal Pak di dunia, tapi terkenal di akhirat. Kenapa? Karena sering duduk di majelis ilmu. Ya, mudah-mudahan istiqomah Bapak-bapak. Sampai kapan? Sampai kematian kemudian menjemput kita. Baik, kita mengkaji beberapa ayat surat Al-Baqarah 153. Ada yang hafal nggak Pak? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was shalah. Innallaha ma'as sabirin. Jadi ayatnya familiar. Salah satu ayat favorit yang sering dibaca. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, ista'inu, mintalah kalian pertolongan kepada Allah, bis sabri, dengan sabar, was shalah, dan salat. Wa innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya
Allah itu bersama dengan orang-orang yang sabar. Jadi diawali dengan panggilan Allah terhadap orang beriman. Jadi kalau Allah memanggil orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, maka sesudah itu pasti ada perintah. Contoh ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, apa yang paling dikenal? Kutiba alaikumus siyam. Ada perintah berpuasa. Yang dipanggil siapa? Orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kulu min thayyibatin, makan yang baik-baik. Nah, itu perintah lagi. Suruh cari makan yang baik-baik. Ya ayyuhalladzina amanu, idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah. Wahai orang-orang yang beriman, kalau diseru untuk mengerjakan sholat di hari Jumat, maka bersegeralah. Nah, jadi sesudah ya ayyuhalladzina amanu pasti ada perintah. Yang paling terkenal itu ayatnya kutiba alaikumus siyam. Puasa tinggal berapa lama lagi, Pak? Bulan apa sih puasa? April ya? Maret atau April? Kan Jumadil akhir, sekarang kan ya? Jumadil akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, tinggal 3 bulan lagi. Mudah-mudahan Ramadan besok itu COVID itu sudah selesai semua ya Pak. Jadi bisa bebas sholat, melaksanakan apa? Taraweh. Kalau tahun lalu kan nggak ada ya Pak di sini. Sedikit kan? Nah kalau awal-awal pandemi tahun lalu, jadi nggak terasa kita sudah mau 1 tahun ini pandemi COVID-19. Dan alhamdulillah sampai hari ini Allah jaga kita semua kan, enggak untuk selalu mentaati Allah dan Rasulnya, terjaga dari COVID-19 ya. Jadi 3.000-an jamaah tablik Pak, waktu di awal pandemi COVID-19 itu terkena COVID di India. Jadi di India 3.000 jamaah tablik kena COVID. Akhirnya sama pemerintah India yang Hindu itu, yang Hindu kan, India kan ya, itu dikucilkan semua. Oh, orang Islam penyebar COVID. Nah, sama pemerintah India, umat Islam jamaah tablik itu dikurung di satu masjid besar di India. Memang masjidnya jamaah tablik. Dan orang yang COVID 3.000-an orang itu mereka merasa biasa aja. Mereka ibadah tenang semuanya, nggak apa-apa. Kita dikurung, berarti kita tidak boleh keluar dari masjid, katanya, masya Allah. Nah, beberapa hari kemudian ternyata di 2-3 hari kemudian setelah dites semuanya, ternyata 3.000 orang hampir semuanya sembuh semua dalam waktu 3 hari. Cepat sembuhnya. Padahal 3.000-an orang 2-3 hari sembuh semua. Negatif, maksudnya tesnya sudah negatif. Kemudian mengalami masa karantina. Setelah itu sampel plasma darahnya itu diambil untuk didonorkan ke penderita-penderita COVID sebagai daya imun terhadap COVID tadi. Nah, di antara hikmahnya kemudian ditelitilah oleh salah satu ustadz ulama kita, dilihat beberapa contoh, beberapa hadis, ternyata jamaah-jamaah tablik itu meminum satu ramuan khusus, Pak. Dan ramuan khusus itu sudah ada di zaman Nabi, bahkan diperintahkan oleh Nabi. Akhirnya jarang ada yang tahu, Pak, jarang ada yang tahu. Kalau nggak ada terjadi COVID-19, nggak ada yang tahu hadis itu. Saya juga baru tahu waktu itu, Pak. Jadi saya biasa minum ramuan itu, Pak, kalau lagi di Masjidil Haram tuh, antara asar sama mau nunggu maghrib, duduk-duduk santai itu di masjid atau di mana di depan Ka'bah, itu kadang suka ada orang bagiin minuman segini-segini tuh, dituang teman dari termos ya, termos dituang, dikasih saya.
Saya pikir itu teh, karena bentuknya seperti teh. Wah, minum teh enak bener depan masjid, depan Ka'bah gitu, minum teh enak banget. Pas saya cobain, rasa tehnya nggak ada, rasa jahenya nggak ada. Saya pikir jahe ini kali ini, jahe juga bukan. Akhirnya yang ada bukan saya minum, Pak. Saya cobain sedikit terus dibuang. Nah, belakangan saya tahu kita pas terjadi COVID-19 ini, baru ternyata diteliti. Itulah ramuan Nabi yang disebut dengan kustul hindi atau kistul hindi. Kistul hindi itu adalah kayu India, kayu India. Dan dalam hadis riwayat Imam Bukhari menyebutkan Nabi menganjurkan untuk minum kistul hindi. Kistul hindi, kayu India itu untuk apa? Karena itu bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Salah satunya adalah radang paru-paru. Itu Nabi udah nyebutin radang paru-paru. Akhirnya beberapa teman-teman yang sakit COVID banyak tuh, nanti kemudian dianjurkan untuk minum kistul hindi itu, ternyata sembuh. Termasuk salah satunya adalah Pak Din Syamsuddin, Pak Kiai Din Syamsuddin. Beliau terkena COVID dan ternyata alhamdulillah di usia yang sudah sepuh, ternyata kemudian Allah kembalikan sehat. Dan itu macam-macam, buat sakit perut, ternyata pas diteliti itu kemanfaatannya banyak. Kita akhirnya tahu, salah satu ibroh pelajaran, akhirnya tahu tentang hadis Nabi tadi. Oh ini, jadi kalau minum kistul hindi itu satu, menyembuhkan seperti kata Nabi. Yang kedua, itu bagian dari